kesalahan seorang bisa dianggap bersalah kalau nanti ada salah satu unsur yang mengikat ya ini, bahwa si pelaku punya kebebasan berkehendak. Nah, orang bisa berkehendak kalau dia tidak dipengaruhi, tidak dipaksa oleh orang lain. Nanti ada jenis-jenis perbuatan yang dipaksa sama tidak terpaksa. Nah, yang terpaksa adalah yang determinis, yang telah dipengaruhi oleh orang lain. Tapi kalau bebas berkehendak adalah yang indeterminism. Ya, ini unsur-unsur kesalahan, unsur-unsur mens rea. Unsur-unsur mens rea ini bisa dibagi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Ya, nanti secara teknis kita lebih mengerucut yang dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas, karena terlalu luas sehingga nanti kurang fokus, pembahasan kita membaur. Karena kalau unsur-unsur kesalahan dalam arti luas juga mencakup nanti pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini terkait apakah pelakunya terpaksa atau tidak, pelakunya dalam keadaan mempertahankan diri atau tidak, ini pelakunya usianya memadai atau tidak untuk bertanggung jawab. Bisa-bisa si pelaku usianya belum balik, belum cukup umur sehingga dianggap tidak mampu bertanggung jawab, atau pelakunya orang gila. Nah, ini unsur mens rea yang secara luas terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Ini numberingnya salah ya, soalnya dimulai dari 1, dimulai dari 0. Nah, yang kedua adanya hubungan batin si pembuat dan perbuatannya berupa dolus culpa. Nah, ini yang kita bahas. Inilah inilah kesalahan dalam arti sempit. Yang kedua ini, dua ya, di sini 1 sebenarnya 2. Terus tidak ada alasan yang menghapus kesalahan. Nah, ini lebih luas lagi, alasan pembenar atau alasan pemaaf. Ya, kita fokusnya di sini. Kalau kita membahas tentang mens rea, tentang kesalahan, ya ini kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan arti sempit itu bagaimana sih? Adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Kalau tidak sengajaan ya lalai. Tuh. Ada dolus eventualis, dolus directus, indirectus, dolus premediatus, dolus determinatus, dolus indeterminatus, dolus alternativus, banyak macamnya. Culpa levis, culpa lata, macamnya banyak. Tadi ya kita bahas lagi unsur kesalahan secara luas itu apa? Sudah dibahas tadi ya. Adanya kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin, tidak ada penghapus kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Ya, sebenarnya yang dimaksud dengan kesalahan yang lebih sempit ini di nomor yang kedua. Ya, dolus. Salah satu misalnya ada di pasal 340 tentang kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan menghilangkan orang lain apalagi dengan perencanaan. Ini ada kata-kata kunci untuk menunjukkan kesengajaan, yakni yang pertama kata sengaja, yang kedua kata direncanakan. Nah, ini sudah menunjukkan adanya indikasi-indikasi bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja. Nah, kemudian pertama terencana. Nah, adanya perencanaan itu jelas pakai dolus premeditatus karena dengan perencanaan. Ini hukumannya paling berat, yakni pidana mati seumur hidup. Yang kedua ada unsur kepastian dari aspek sebab akibat, dolus determinatus dan dolus indeterminatus, sebab akibatnya. Nah, ini kepastian, orang dibacok pastinya si korban terluka. Tapi kalau ada orang memberondongkan senjata di keramaian misalnya, ya mungkin bisa mengakibatkan seseorang terluka atau terbunuh. Ya, tapi tentang akibat yang ditimbulkan juga bisa langsung atau tidak langsung, directus atau indirectus.
lalai, alpa, kulpa, sebutannya ya, lalai kadang disebut dengan istilah alfa atau disebut dengan kulpa, bahasa latinnya kulpa karena lalai. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan kemerdekaan seseorang dirampas secara melawan hukum atau menyebabkan diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ya, di sini seseorang bisa lalai menyebabkan kemerdekaan seseorang terampas. Misalnya seorang penjaga, seorang satuan pengamanan ini bisa dipidana kalau terlalu sembrono, punya dia lalai dalam mengunci ruangan misalnya. Ketika mengunci ruangan, seharusnya ia memeriksa terlebih dahulu bahwa tidak ada orang di dalamnya. Nah, kalau ternyata masih ada orang di dalamnya dan ia kemudian mengunci sehingga si korban terkurung di dalamnya, sehingga ya ini tentu merampas kemerdekaannya. Ya, next. Ya, di sini tentang kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi apa itu sengaja menurut KUHP. Nah, di sini pengertian definisi sengaja baru didapat di MVT atau Memory Vantoleting, dimana menurut MVT itu seperti penjelasan atas KUHP ya. Kalau kita melihat ada undang-undang, ada penjelasannya. Di KUHP itu penjelasan ini disebut sebagai MVT atau Memory Vantoleting. Ya, di MVT kesengajaan diartikan sebagai kehendak dan pengetahuan. Jadi ada dua hal. Nanti secara keilmuan juga dibagi menjadi ada teori kehendak, ada teori pengetahuan. Nah, dua teori ini digunakan untuk menilai adakah sikap batin pada diri pelaku dengan perbuatannya dilakukan, perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sih. Nah, seperti itu. Ya, bisa dibaca teori kehendak. Kalau kehendak jelas, ya si pelaku ingin mewujudkan seluruh unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ini sudah dari awal diniatkan ini. Ada niat jahat pada diri pelaku. Kalau teori kehendak, ada nggak maksud jahat pada diri pelaku di teori kehendak. Kalau teori pengetahuan, ini sebagai gambaran apakah pelaku punya sudah menyadari bahwa perbuatannya ini bisa berakibat, bisa menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Nah, kalau pengetahuan, si pelaku sudah menyadari ada kemungkinan nantinya perbuatannya ini membahayakan. Akibat dari perbuatannya ini, ingat kata kuncinya adalah akibat. Apakah akibat dari perbuatannya ini membahayakan dan memenuhi unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ini. Nah, kesengajaan menurut sikap batinnya bisa dibagi menjadi 3. Kesengajaan dengan maksud. Maksudnya bagaimana? Tentu iktikadnya, kehendaknya ini diwujudkan dalam perbuatan. Akibatnya sudah diniatkan seawal dari kehendak. Kalau kesengajaan dengan kepastian berarti ini mengandung unsur pengetahuan. Di sini pengetahuannya adalah pasti bahwa ketika ia mengayunkan golok atau menembakkan senjata ke arah target yang dimaksud, maka si target yang dimaksud bisa meninggal dunia misalnya. Kalau ada penembak jitu, sniper ya, sniper ya, si sniper bisa dipidana karena pengetahuannya bahwa pasti dengan peluru ditembakkan dengan senapannya ini bisa membunuh atau melukai diri si pelaku. Nah, lain halnya kalau
sengaja sebagai kemungkinan. Kalau sengaja dengan sebagai kemungkinan, karena pengetahuannya, karena kesadarannya bahwa